dan menjadi tugas kamu. Lakum wa alaikum, buat kamu dan menjadi tugas kamu, kewajiban bagi kamu. Haqiqu al-Islam, buktikan keislamanmu dengan sebenarnya. Hatta tasilu ilal iman, amalkan Islammu dengan sebenar-benarnya sampai kamu meningkat ke tingkatan iman. Tsumma haqiqul iman, kemudian implementasikan imanmu dengan sebetul-betulnya, ya, hatta tasilu ilal iqan, sampai engkau meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu keyakinan. Islam, iman, dan yakin. Hatta tasilu ilal iqan fahina idin, nanti ketika itu, ketika sudah sampai tingkatan yakin, tarawna ma lam tarauhu, nanti engkau bakal melihat sesuatu yang dulunya tidak pernah engkau lihat. Min qablu, sebelum itu. Nanti engkau bakal melihat sesuatu yang sebelum itu engkau belum pernah melihatnya. Al-yaqin bi rabbikum, keyakinanmu terhadap Tuhanmu. Sebelum kita mengingat jauh, apa sih bedanya Islam, iman, yakin? Yakin itu satu kepercayaan yang tidak ada sedikit pun keraguan apapun dan berdasarkan pembuktian yang nyata. Kalau iman, yaitu sebatas engkau percaya. Tapi kalau yakin, engkau sudah menyaksikannya sendiri. Kalau Islam, sebatas tatanan kehidupan bersama di dunia ini, itu Islam. Ya, iman itu hubunganmu dengan Tuhan. Tapi yakin itu adalah merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari iman, merupakan kualitas yang tertinggi, yaitu kepercayaanmu itu berdasarkan bukti yang sudah tidak diragukan lagi. Makanya orang sih mengatakan yakin. Jadi percaya dengan yakin berbeda. Percaya mah bisa saja berupa bukti-bukti argumentasi, ya, bisa berupa hipotesa, berupa paradigma, berupa konklusi dari susunan premis-premis. Tapi kalau yakin itu sudah dapat dibuktikan. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi, tapi pasal akhirat wa bil akhiratihum yuqinun. Karena kita pasti akan pulang dan tidak disangka lagi mata kita setiap hari melihat banyak orang mengantar mayat ke kuburan, dan kita yakin bahwa suatu ketika kita pasti akan masuk alam akhirat juga. Paham? Baiklah. Selanjutnya, al-yaqin bi rabbikum al-asya kama hiya ala suratiha, segala sesuatu ketika berada pada bentuk yang aslinya. Yasirul khabar muayyanatan, yang tadinya hanya berita, hanya informasi, akhirnya menjadi pembuktian dengan bukti saksi mata, dengan eyewitness, dengan saksi mata. Artinya sudah bisa dibuktikan. Huwa yuqiful qalba alal haqqi azza wa jalla. Itulah yang bisa memposisikan atau menghentikan hatimu
mendudukkan hatimu ya alal haqqi untuk menyaksikan, meyakini Tuhanmu azza wa jalla, wa yurihil asya minhu, dan dia akan memperlihatkan berbagai hal kepada orang yang telah yakin minhu dari Allah. Maksudnya Allah akan memperlihatkan banyak hal yang tadinya belum pernah dilihat. Idza waqafa al-qalbu ala babil haqqi, ketika hatimu sudah tegak berdiri di depan pintu Tuhanmu azza wa jalla, kharajat ilaihi yadul karamati, maka akan keluarlah menemui dia atau kamu yang berdiri di depan pintu Tuhan itu, akan keluarlah tangan karomah, akan diberikan keistimewaan, diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu adalah tidak selalu kedikjayaan ya, tetapi suatu kehormatan lah ya. Karomah itu kehormatan. Bahasa Indonesia karomah. Biasanya kalau wali punya karomah, kalau orang kiai soleh punya maunah, kalau apalagi para nabi, para rasul punya mukjizat, sekira seperti itu. Fatakarram ta'ali. Kamu ini bolak-balik ilahi, ini takarram ta'ali. Oke. Lalu akhirnya dia akan menjadi orang yang terhormat. Saya nggak berani memperbaikinya ya. Ya udahlah, ya. Karena ini bukan tulisannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani di majelis taklim pengajian, murid-muridnya mencatatkan gitu. Waktu itu kan belum ada alat rekam, jadi menulis. Nah biasanya kita di perkuliahan juga di luar tuh kadang-kadang bukunya nggak ada, tokonya nggak ada. Jadi dosen tuh mendiktenya itu tidak pelan bacanya, ya diterangin aja. Makanya kita bersama-sama setelah itu mencatat bersama-sama, nanti kita gabungkan bersama-sama. Yang kelewat kita lewatin aja, nanti teman kita yang baca gitu. Nanti kita hubung-hubungkan jadi 10-20 orang, kita kumpul lagi di catat lagi, begitu caranya. Ya mungkin ya seperti itu. Karena yang susah karena juga nggak keburu ya, dia dikte tapi nyatanya dia ngomong cepet banget gitu. Ya akhirnya gitu, kadang-kadang kita hanya nyangkut 2 kalimat, gurunya sudah mengatakan 4 kalimat. Jadi kita bersama-sama aja gitu. Seperti itu. Jadi mungkin ada kalimat yang hilangnya. Oke, kita pahami sebisa-bisa aja. Fayasiru kariman, maka dia akan menjadi orang terhormat, muassiran, dan akan berpengaruh, berwibawa. Orangnya akan terhormat dan berwibawa. Yatakarramu alal khalqi, dan juga dia menghormati orang lain. Artinya dermawan kepada orang lain. Ya. Orang yang terhormat itu ya di sisi Allah yaitu selalu menghormati sesama manusia dan tidak akan pernah menghinakan siapapun. Itu. Wala yabkhalu alaihim bisyai'in, dan tidak mungkin seorang yang karim, orang terhormat yang punya karomah itu akan medit. Ya, apapun kepada siapapun. Al-qalbu sahih, hati yang betul itu, hati yang baik itu, al-azza wa jalla. Ya, hati yang baik yang sesuai dengan aturan Allah tentunya, itu adalah karimun,
orang yang terhormat. Karimus sir, sirnya terhormat. Alladzi qad safa, sir itu palung hati. Alladzi qad safa anil kadari, yang jernih dari butek-butek, dari kekeruhan-kekeruhan. Hatinya bening, tidak ada sedikit pun kekeruhan. Ya, cemerlang hatinya. Karimun. Wa kaifa la yakunani, bagaimana tidak seperti itu? Kadzalika waqad takarrama alaihima, padahal dia telah diberikan penghormatan oleh akramul akramin, oleh Allah yang Maha Pemurah. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita sudah mencapai tingkatan yakin dan kita sudah istiqomah, selalu berdiri di depan pintu Allah, artinya mentaati, maksudnya berdiri di depan pintu Allah itu artinya selalu standby, ya, siap melaksanakan segala ketentuan-ketentuan Allah. Nah, barulah di situ setelah istiqomah, barulah orang itu akan mendapatkan karomah. Karomah itu adalah satu kemuliaan, kedikjayaan juga boleh lah ya, kehebatan-kehebatan. Dan nanti satu cirinya dia akan berpengaruh. Jadi kata-katanya sangat memukau, nasihatnya masuk ke hati. Banyak orang yang merindukan kehadirannya, ya kan, dinantikan. Dan dia orangnya pasti sangat dermawan. Ya, tidak mungkin dia tidak menolong orang. Selagi dia mampu, dia pasti menolong orang. Dan bahkan lebih dari itu, dia selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau kita kan kecuali jabatan ya, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu namanya itsar, itu biasanya. Artinya biar siap, aku nggak makan nggak apa-apa, yang penting kamu makan. Ya, punya nasi sepiring, hormat belum makan, silahkan deh. Oh ya, makan nggak, udah makan aja, udah saya udah dari kecil makan kok. Ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika, kenapa? Karena hatinya sudah jernih, bening, sudah tidak ada lagi butak-butak atau kekeruhan sedikit pun. Jadi pandangan mata hatinya sudah betul-betul transparan dan transandental. Atau boleh saya tambah lagi, hatinya sudah tidak lagi menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Semuanya dicintainya. Ya kan begitu. Nggak ada yang dibenci, semuanya dibantu, tidak pilih kasih. Ya. Orangnya sangat berpengaruh, kalimatnya didengar orang banyak, menjadi tempat bertanyanya banyak orang, menjadi apa kancing alam itu bahasa Indonesianya, andalan, kurang pas. Kancing alam itu bahasa Indonesianya apa? Ya, merasa bangga gitu ya, merasa ya dicintailah oleh orang gitu lah, barang begitu. Ya, bahasa Indonesianya kurang lah. Ya kaummu, wahai umatku, wahai kaumku, alaikum bil karami wal ithar. Kamu harus menjadi orang dermawan, wal ithar, dan mementingkan orang lain di atas dirimu sendiri. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Ya, mereka mengutamakan orang lain sekalipun dirinya sampai tidak punya apa-apa. Ya, biar orang lain dulu. Dia ingin membahagiakan orang lain dulu sebelum membahagiakan dirinya sendiri. Saya kira kalau seorang pemimpin seperti itu, saya akan pasti makmur. Betul nggak? Di desa, kubunya begitu. Wah, hebat.
kecamatan. Camatnya gitu, gue hebat. Betul nggak? Iya. Ya. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya baik kok. Itu fi ta'atil haqqi azza wa jalla la fi ma'siyatihi. Ya, selagi untuk menjalani ketaatan kepada Allah, pasti seorang wali itu pasti akan menolongnya, ya kan? Selagi orang itu masih dalam aturan syariat, masih dibenarkan secara agama, pasti akan diutamakan di atas dunia sendiri. Kecuali kalau minta duit buat judi nggak bakal dikasih. Iya, ya dong. Atau juga untuk yang hura-hura yang nggak bisa dong. Gitu. Fi ta'atil haqqi azza wa jalla la fi ma'siyatihi. Kullu ni'matin tusrafu fil ma'siyati hiya mu'ridatun lisawal. Titik tadi itu. Kenikmatan apapun ketika digunakan untuk kemaksiatan itu terancam akan punah, akan hilang. Ketenangannya, kejernihan hatinya juga akan menjadi keruh. Ya, hartanya juga akan hilang sia-sia semuanya itu. Ya bayangkan aja, 60 juta semalam sih. 60 juta kan bisa beli mobil second hand ya. Avanza ya? Avanza tak? Iya. Agia. Ya. Ini semalam. Kalau beli motor dapat berapa dalam tahun? 4 ya? Motor 4. Ya kan buang sia-sia. Gitu. Tasyaghalu bil iktisab ma'a mulazamati ta'ah. Tasyaghalu bil iktisab ma'a mulazamati ta'ati. Tasyaghalu, silakan Anda mencari kesibukan-kesibukan di dunia ini. Bekerja keras, ya, dengan semangat yang tinggi. Ya, silakan banting tulang, silakan peras keringat bil iktisab untuk mencari rezeki, silakan. Ma'amulazamati ta'ah. Tetapi juga tetap sesuai dengan aturan ketaatan kepada Allah, tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam beragama. Artinya di sawah mencangkul, ya sholatnya nggak tinggal, ya setelah panen ya zakatnya dibayarin gitu. Artinya silakan yang rajin bekerja, tapi tetap jangan meninggalkan syariat. Ila ayyatiyakum al-qurbu minhu, sampai nanti engkau akan diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang dekat dengan Allah. Iya, kalau tidak diterjemahkan begini susah dipahaminya. Ya, iya. Sampai engkau diberi kesempatan bisa menjadi orang dekatnya Allah semuanya itu. Fatajtami'u humumukum bihi, nanti segala kegelisahanmu, segala kesusahanmu akan dihimpun semuanya oleh Allah semuanya itu. Wa ma'hu, dan bersama Allah, la bi ghairihi, bukan kepada sesama, bukan kepada selain Allah. Artinya segala kesulitanmu, segala kesusahanmu, kekecewaanmu, itu semuanya kau adukan kepada Allah, tidak pernah mengadu kepada siapapun. Tidak pernah curhat kepada siapapun. Walama ghairihi, dan juga tidak pernah bercerita kepada selain Allah. Fahina idin yasiru aklukum min tabaqi fadlihi, sehingga nanti kemudian hari makananmu dari nampannya anugerah Allah. Langsung dikirim oleh Allah piringnya. Ya, makan dari piringnya Allah semuanya, dari anugerah Allah semuanya itu. Wa karamihi, dan kemurahan Allah, min haitsu la tadruna,
tanpa kamu duga-duga, tanpa kamu kira-kira, tanpa kamu ketahui. Pokoknya ujug dapat makan. Sehingga tidak mustahil seperti ceritakan Siti Maryam di dalam kamar saja, ya, rezekinya langsung dikirim oleh Allah, dan itu diceritakan berulang-ulang. Termasuk Nabi Isa juga, ya, makanya langsung hidangan turun dari langit. Suratnya surat Al-Maidah, itu hidangan. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu li'idan li awwalina wa akhirina warzuqna wa anta khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Kan seperti itu. Wala taqilun, dan tidak masuk akal. Ujug-ujug ada, enggak masuk akal, enggak rasional, tapi nanti ada. An-nafsu hijabuhu. Titik tadi itu, bukan koma. Nafsu itu adalah hijab mereka. Fa idza zalat minal wasati, kalau sudah hilang di tengahnya, zalal hijab, maka hijabnya akan hilang. Nafsu adalah hijab mereka. Walihada qala Abu Yazid Al-Bastami, oleh karena itulah Abu Yazid Al-Bastami mengatakan rahmatullah alaih, ra'aitu rabbi fil manam, aku mimpi ketemu Tuhanku. Faqultu lahu, ku tanya kepada Tuhanku, kaifa at-tariq ilaika, mana jalannya yang bisa menuju engkau itu? Mana jalan apa yang ketemu untuk menuju engkau itu? Ya bari, wahai Tuhanku, ghadan, nanti bagaimana aku bisa menuju engkau itu? Qala da' nafsak, tinggalkan nafsumu, wa ta'ala, sini, kesini, mereka tinggalkan nafsumu dan mari kesini. Fansalahta minha, nanti engkau akan melepaskan nafsumu, kamatan salihul hayyatu min jildiha, seperti ular melepas kulitnya. Namanya ngelungsumi. Bahasa Indonesianya apa? Molting. Molting itu ganti kulit. Ngelungsumi. Ganti kulit. Innama ainul haqqi azza wa jalla ala nafsi duna ghairiha. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya itulah yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Tuhan selalu melihat nafsunya, nafsu orang itu. Wa amarahu bitarkiha, dan Allah merintahkan supaya meninggalkan nafsu. Li anna dunya wa ma fiha, karena dunia dan apapun yang ada di dunia ini, wa ma siwal haq, dan apapun selain Allah azza wa jalla, fil jumlati taba'un lin nafs, semuanya itu adalah, ya, ikutannya nafsu juga semuanya. Ad-dunya laha wa hiya mahbubatuha. Dunia adalah kepunyaan nafsu. Dunia ini mahbubatuha, dan menjadi kesenangannya nafsu. Dunia ini adalah kekasihnya nafsu, kepengen dunia. Wal akhiratu laha aidan, dan akhirat juga punya nafsu juga. Bukan punya nafsu, dipunyai oleh nafsu. Nafsu juga, ya dunia ya akhirat juga ada. Fa inna Allah azza wa jalla qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfus, di dunia ini banyak hal-hal yang digemari oleh nafsu, wa taladzul a'yun, dan juga menyenangkan mata ketika dipandangi. Artinya di dunia ini banyak hal yang indah-indah, yang cantik-cantik. Kan seneng kan? Seneng enggak? Lihat cewek cantik seneng enggak? Nafsu. Gitu.
Itu dia nyaman gitu nafsu tuh. Tapi ketika keinginan nafsu itu selalu dituruti, di penghujungnya tidak lebih hanya untuk menghancurkan dirimu kok. Jadi artinya dikendalikan. Ya kalau di sini ditinggalkan ya terserahlah. Tapi ya kalau orang sama sekali tidak punya nafsu jadi malaikat dong. Kalau udah nggak ada nafsu mungkin di dunia nggak ada enaknya. Lihat cewek nggak senang, lihat beli nggak senang, melihat uang sama kertas koran sama, mobil sama kaleng sama, berlian dengan batu kali sama, ada enaknya enggak? Enggak. Nah kalau orang sudah sampai segitu, nanti penghujungnya apa? Minta cepat pulang kok. Iya, ya, nothing semuanya, kan gitu. Udahlah pulang aja gitu. Nah itulah saya kira sudah itu aja supaya jangan libur. Yuk baca puisi lagi nanti kalau yang nanyain nanti bareng-bareng dengan bacaan puisi. Mana sini?